Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan kita dalam kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai ayat 41 sampai ayat 47 saudara. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar prinsip keberhasilan, di mana dalam perikop ini menceritakan tentang kegerakan besar yang terjadi di gereja mula-mula, pertumbuhan besar, perkembangan pesat terjadi di gereja mula-mula, dan ada prinsip-prinsip yang bisa kita belajar di sana sehingga waktu itu terjadi ledakan besar, terjadi pertumbuhan yang besar, yang saya pikir bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam perkembangan gereja, maupun dalam bisnis kita, maupun dalam keluarga kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya pikir prinsip firman Tuhan yang menjadi alasan gereja berhasil pada waktu itu bisa kita terapkan saudara. Dengan harapan melalui renungan pagi hari ini saudara, kita akan mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya secara objektif kita akan belajar menggali firman Tuhan dan akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara, supaya saudara gampang untuk memahami firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti
di rumah masing-masing serta bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, konteks firman Tuhan ini, perikop ini mencatat tentang peristiwa terjadinya ledakan di gereja mula-mula, terjadinya pertumbuhan besar, di mana di ayat 41 dikatakan bahwa dalam satu hari saja bertambah kira-kira 3.000 orang. Dan kemudian di ayat 47 di sana dikatakan bahwa setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan kenapa itu terjadi? Juga dicatat sebenarnya di ayat 47 itu, karena mereka disukai oleh semua orang. Jadi waktu itu saudara, ada satu gerakan besar terjadi, ada satu kesuksesan, cerita keberhasilan dalam sejarah gereja. Pertumbuhan yang luar biasa di tengah-tengah gereja. Dan kemudian yang saya rindu kita belajar saudara, apa yang menjadi alasan sehingga pertumbuhan yang besar, pertumbuhan yang dahsyat itu terjadi. Dan saya percaya prinsip ini berlaku dulu, prinsip ini juga berlaku sekarang, bahkan seterusnya. Karena prinsip firman Tuhan ini tidak pernah ketinggalan zaman saudara. Dan saya rindu saudara, prinsip-prinsip ini kita juga terapkan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya prinsip yang mereka kerjakan ini akan juga membawa keberhasilan dalam kehidupan kita. Di mana beberapa hal yang saya ingin kita belajar sehingga terjadi pertumbuhan yang luar biasa pada waktu itu saudara. Yang pertama adalah di ayat yang ke-42. Di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi prinsip pertama yang bisa kita belajar, yang menjadi alasan sehingga gereja pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang pesat saudara, adalah di mana mereka memiliki ketekunan dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi prinsip pertama yang ditegaskan di sini adalah sehubungan dengan ketekunan. Jadi yang membuat mereka bertumbuh karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun untuk merenungkan firman Tuhan. Mereka bertekun belajar firman Tuhan. Dan kemudian mereka juga bertekun bersekutu. Mereka juga bertekun untuk berdoa. Jadi ada ketekunan di tengah-tengah jemaat itu. Dan ketekunan mereka itu akhirnya membuahkan perkara besar. Mereka disukai oleh banyak orang. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Sehingga mereka bertumbuh dan bertumbuh terus. Sehingga tercatatlah sejarah keberhasilan gereja yang luar biasa di gereja mula-mula. Karena umat-umat Tuhan pada waktu itu adalah umat-umat Tuhan yang tekun untuk belajar firman Tuhan. Mereka tekun untuk bersekutu dan tekun untuk berdoa. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketekunan kita untuk belajar merenungkan firman Tuhan, ketekunan kita untuk bersekutu, beribadah, dan berdoa, itu juga yang akan menjadi alasan kita mengalami keberhasilan. Karena orang yang hidup tekun beribadah, tekun merenungkan firman, tekun berdoa, artinya tekun dalam hal-hal kerohanian saudara, maka sifat ketekunan itu juga akan berdampak kepada yang lain. Jika dalam hal kerohanian yang berhubungan dengan kekekalan, itu pun tidak bisa hidup dalam ketekunan, apalagi untuk hal-hal yang sepele di dunia ini saudara. Ataukah mungkin banyak orang terbalik malah tekun untuk hal-hal yang akan binasa, tetapi malah mengabaikan ketekunan untuk hal rohani? Ya mungkin saja itu terjadi.
Tetapi seharusnya, saudara, kita memiliki ketekunan dalam kerohanian, memiliki ketekunan juga dalam dunia kerja, dunia bisnis dan sebagainya. Maka dengan begitu, saudara, kita akan mengalami keberhasilan. Sama seperti gereja mencatat sejarah keberhasilan yang luar biasa pada waktu itu, karena jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu adalah orang-orang yang tekun merenungkan firman Tuhan, tekun bersekutu dan tekun berdoa. Hari ini mari kita lihat kehidupan kita, saudara. Adakah saudara pribadi-pribadi yang tekun dalam hal kerohanian? Tekun merenungkan firman Tuhan, tekun untuk berdoa, lalu tekun untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau dalam kerohanian saudara tidak bisa tekun, disiplin, maka dalam hal lain pun saudara tidak akan disiplin. Atau mungkin dunia saudara sudah terbalik. Dalam hal yang penting, yaitu berhubungan dengan kekekalan, yaitu dalam kerohanian, saudara tidak tekun, tetapi untuk perkara dunia saudara tekun. Saatnya saudara bertobat. Karena setekun apapun saudara untuk perkara dunia, semuanya akan binasa. Apakah hari ini kita sudah meletakkan ketekunan kita dengan benar, saudara? Ataukah kita sama sekali tidak memiliki ketekunan? Hari ini yang saya mau menegaskan adalah, tekunlah, milikilah ketekunan. Yang terutama bertekunlah dalam perkara-perkara rohani, dan kemudian bertekunlah dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, dalam berusaha. Miliki ketekunan. Kalau kita tekun, saudara, yakinlah, percayalah bahwa akan tiba waktunya keberhasilan akan menjadi bagian kita. Bangun karakter ketekunan di dalam kehidupan kita, saudara. Kemudian prinsip kedua yang menjadi alasan sehingga waktu itu gereja begitu bertumbuh, gereja begitu berkembang adalah di ayat 44. Di sana dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kekuatan gereja mula-mula yang sangat luar biasa, saudara, adalah kesatuan. Itu sebabnya ayat 47 dikatakan bahwa dan mereka disukai oleh semua orang. Kenapa, saudara? Karena kesatuan mereka itu begitu khas. Kesehatian mereka itu begitu khas. Begitu kuatnya kesatuan mereka. Bahkan karena kesatuan mereka begitu kuat, mereka berbagi satu dengan yang lain. Saudara, dalam lembaga apapun, di dunia apapun, kesatuan, kesehatian sangat dibutuhkan. Di tengah keluarga, kalau saudara rindu keluarga saudara menjadi keluarga yang berhasil, keluarga yang diberkati, keluarga yang damai, maka prinsip tentang kesatuan, kesehatian harus kuat di sana. Kalau saudara rindu bisnis saudara berhasil, maka kesehatian antara orang-orang di dalamnya, tim yang ada di dalamnya, personel yang ada di dalamnya akan sangat menentukan keberhasilan dalam bisnis itu. Kesatuan, kesehatian. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang punya kesatuan dan kesehatian di dalamnya. Perpecahan akan selalu menghasilkan kehancuran. Perpecahan akan menghasilkan kebangkrutan di tengah bisnis. Perpecahan akan menghasilkan kehancuran di tengah keluarga. Itu sebabnya prinsip kedua yang harus kita bangun di seluruh aspek kehidupan kita, kalau kita rindu melihat dan mengalami keberhasilan, adalah kesatuan dan kesehatian. Mari di tengah keluarga kita bangun kesehatian yang kuat di sana. Di tengah bisnis kita bangun kesehatian dengan kuat di sana. Dan yang paling terutama di gereja saudara masing-masing, biarlah saudara berinisiatif untuk menciptakan kesatuan di sana sehingga gereja itu bisa bertumbuh. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, saudara, kesatuan, kesehatian, hal yang mutlak harus kita miliki bersama. Kemudian, saudara, prinsip ketiga yang menjadi alasan waktu itu mereka mengalami keberhasilan. Di ayat 47 dikatakan, dan sambil
memuji Allah. Jadi semua yang mereka kerjakan, semua kegiatan mereka, semua aktivitas mereka, mereka kerjakan itu sambil memuji Allah, sambil memuliakan Allah. Kenapa saudara? Karena itulah yang memang menjadi endingnya, itulah yang menjadi tujuan akhir, yaitu jadi kemuliaan bagi Allah. Keberhasilan tidak ada gunanya jika bukan jadi kemuliaan bagi Allah. Keberhasilan itu sampah sama sekali dan tidak ada artinya sama sekali jika tidak jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena keberhasilan, apakah yang berarti saudara kalau dunia ini akan hancur? Mungkin orang berkata bahwa keberhasilan yang paling berharga adalah ketika orang meninggalkan nama harum. Sampai kapan nama harum itu? Paling beberapa keturunan. Ataupun mungkin jauh didengar dan masih dihargai orang. Tapi apakah setelah dunia hancur, nama harum masih ada artinya? Monumen masih ada artinya? Keberhasilan yang ditinggalin masih ada artinya? Enggak, tidak ada sama sekali saudara. Yang ada artinya adalah ketika hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berhasil dalam bisnismu, keberhasilanmu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Keluargamu, usahamu, seluruhnya, apapun keberhasilan yang engkau capai, harusnya semuanya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka jika itu terjadi, Allah akan terus bekerja mengerjakan keberhasilan. Karena dikatakan ayat 47 sambil memuji Allah. Jadi mereka kerjakan semua sambil memuji Allah. Dan akhirnya yang terjadi, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian juga kalau hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan akan bekerja tiap hari menumbuhkan, tiap hari mengembangkan, tiap hari membuat semuanya semakin baik, menjadi berhasil, dan sebagainya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Keberhasilan gereja mula-mula satu pelajaran yang sangat besar yang dicatat dalam firman Tuhan, bahwa alasan keberhasilan mereka, pertumbuhan mereka, perkembangan gereja itu pada waktu itu adalah karena mereka memiliki ketekunan dalam hal-hal rohani. Demikian juga dalam hidup kita saudara, milikilah ketekunan dalam kerohanian dan ketekunan dalam berbisnis, dalam bekerja dan sebagainya. Dan yang kedua, yang menjadi alasan mereka mengalami keberhasilan gereja bertumbuh pada waktu itu adalah karena kesatuan, kesehatian, keintiman mereka satu dengan yang lain di gereja itu. Bahkan mereka berbagi satu dengan yang lain. Kalau dalam hidup kita, di dunia bisnis, di tengah keluarga, di tengah gereja, setiap kita bersatu hati saudara, maka pertumbuhan, perkembangan, keberhasilan, kesuksesan akan terjadi. Dan yang terakhir, semuanya harus jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan mengecap keberhasilan. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan melaksanakan kegiatan saudara hari ini, mari buat prinsip ini, buat komitmen dalam hidup saudara untuk melaksanakan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan raih janji firman Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita akan berdoa bersama saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu. Apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara, hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu.
di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anakmu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anakmu. Dan Engkau mengasihi mereka, Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anakmu. Berkati setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka. Ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjaga melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa,
Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.